Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara semuanya, tuan dan puan yang hadir di sini, yang tentunya saya cintai dan sangat saya hormati. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Merdeka! 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 Tuan dan puan semuanya yang ada di sini, izinkanlah saya memperkenalkan saya punya diri. Saya Bung Zulfan Ega Pratama dari SMA Negeri 78 Jakarta Barat. Di sini saya izin menyampaikan pidato dengan gestur ala Bung Karno dengan judul Pemuda untuk Kemerdekaan Indonesia. Puan dan puan yang ada di sini, hadirin yang begitu saya hormati, tidak terlintas di telinga kita, bahkan sudah kita hafal dalam telinga kita, satu kalimat yang menjadi pendobrak semangat para pendiri bangsa. Apa kalimat itu? Kalimat itu adalah merdeka atau mati. Puan dan puan tentunya sudah pernah mendengar itu berkali-kali. Tidak hanya mendengarnya, tapi mungkin sudah menanamkannya di dalam dada kita. Dada para pemuda Indonesia, dada para penerus bangsa Indonesia. Kalimat merdeka atau mati adalah kalimat yang menunjukkan betapa berharganya kemerdekaan negara Indonesia dibandingkan segalanya, dibandingkan harta yang kita punya, dibandingkan emas perak yang kita punya, dibandingkan anak istri yang kita punya, keluarga di rumah, bahkan semuanya lebih berharga kemerdekaan kita daripada itu semua. Perlu puan dan tuan sadari bahwa kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah digapai. Ratusan orang tumbang, jutaan orang gugur demi kemerdekaan kita, demi kejayaan negeri kita, demi mengusir penjajah Belanda, penjajah Jepang, dan lainnya dari negeri ini. Mari kita menengok dan menilik ke belakang. Bagaimana perjuangan para pendiri bangsa, bagaimana perjuangan para pemuda-pemuda Indonesia. Kita lihat salah satunya, para pemuda dari Sulawesi, para pemuda dari Sumatera, para pemuda dari Jong Java, Jong Celebes, dan Jong Sumatera berkumpul merajut asa, merajut cita-cita, merajut keinginan untuk merdeka. Dalam satu forum yang dinamakan Kongres Pemuda, mereka semua bersatu, mereka semua menyatukan semangat dan merajut keinginan untuk mendirikan, untuk menjayakan, dan untuk menyadarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka, bahwa Indonesia adalah bangsa yang harus merdeka, bahwa Indonesia punya hak untuk menyelenggarakan sendiri kekuasaannya tanpa campur tangan Jepang, tanpa campur tangan Belanda, tanpa campur tangan negara lainnya. Murni Indonesia. Saudara-saudara puan dan puan sekalian juga bisa melihat bagaimana para pendiri bangsa, bagaimana para pemuda-pemuda terdahulu dengan gagahnya berperang melawan Belanda, berperang melawan Jepang untuk negaranya. Dari mulai dulu kesatuan Indonesia masih terpecah belah, para pemuda Indonesia dari pelosok yang masih sulit untuk dipanggil, sampai muncullah pergerakan nasional. Mereka semua bersatu, mereka semua merajut asa dan impian kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya kaum muda, tidak hanya orang-orang muda, kita bisa melihat para guru, guru cuci, guru tani, semuanya bersatu. Untuk apa? Untuk memerdekakan Indonesia. Kita lihat bagaimana dulu perjuangan seorang guru yang rela meninggalkan sekolahnya, rela meninggalkan madrasahnya, rela meninggalkan bangku pengajarnya. Untuk apa? Indonesia. Kita lihat beliau adalah Jenderal Sudirman. Beliau adalah jenderal besar kita. Saat itu beliau menjadi seorang guru, dan ketika sedang mengajar, dia putuskan untuk pergi ke Jakarta. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk memerangi Belanda. Dalam satu bidangnya Bung Karno berkata, "Dirman, cukup kamu berada di sini. Cukup kamu mengajar. Kamu tidak usah ikut berperang. Biarkan pasukan-pasukan itu yang melawan Belanda. Biarkan mereka bertempur sendiri, Sudirman." Tapi Sudirman menyanggah dan mengatakan, "Tidak boleh.
Indonesia ingin menghancurkan Belanda, ingin memajukan Indonesia. Dengan semangat dan gagahnya, Bung Dirman pun berangkat menuju Ambarawa, membabat hutan Jawa, dan dia berhasil mengusir Belanda dengan pasukan Cakrawiyuha, formasi terhebat di tanah Jawa, formasi terindah di tanah Jawa yang mampu mengusir Belanda ke arah selatan. Betapa agungnya seorang guru yang ditipu dan ditiru. Beliau tidak hanya patut ditiru saja, namun juga karena beliau selain mengajar juga berperang langsung, juga mempraktekkan langsung apa yang diajarkan kepada para pasukannya. Kita lihat betapa Bung Dirman dengan gagahnya melawan pasukan Belanda dan berhasil melakukannya. Banyak yang meremehkan dia karena dia seorang guru, namun apa, dengan semangat kebangsaannya mampu mengusir mereka. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ingat bagaimana perjuangan para anak-anak Suda terdahulu. Mereka rela meninggalkan ladangnya, mereka rela meninggalkan cerutunya, mereka rela meninggalkan singkong yang mereka cabut dari ladangnya. Untuk apa? Untuk berperang melawan Belanda, untuk menghancurkan para parasit yang tinggal di Indonesia ini. Siapa? Mereka para penjajah. Rela dia hancurkan, dia rela kulit dan dagingnya terpisah hanya untuk apa? Untuk Indonesia, saudara-saudara. Sadarlah, lihatlah bagaimana perjuangan mereka. Kalau sekarang kita hanya sekedar menutup handphone kita, sekedar menutup layar gawai kita, atau mengganti tabnya ke yang lain untuk menilik bangsa, apakah kita bisa melakukan itu, saudara? Apakah kita rela melakukannya, saudara? Apakah kita bisa? Apakah kita mampu? Harus bisa, harus mampu, harus mau. Karena itu salah satu jalan untuk melihat kondisi bangsa kita saat ini. Jika terlalu fokus dengan gawai kita, dia tidak penting. Game kita, kapan kita mau merdeka, kapan kita mau maju. Jangan-jangan saat ini kita diam-diam dijajah oleh teknologi, dijajah oleh kenikmatan, dijajah oleh keselesaan. Sadarlah saudara-saudara. Dalam pidatonya Bung Karno pernah mengatakan, beri aku 100 orang tua dan akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Saudara-saudara, kita lihat betapa percayanya para pendiri bangsa kepada kita, betapa percayanya Bung Karno terhadap kita, betapa percaya mereka para pahlawan terhadap kekuatan kita. Mereka percaya bahwa dengan 10 orang pemuda dari Indonesia dapat mengguncangkan dunia. Sekarang saya tanya, Tuan dan Tuan, apakah tahu jumlah para pemuda? Ada yang menjawab 3.000, ada yang menjawab 300.000, ada yang menjawab 5 juta, bahkan ada yang menjawab 500 juta. Semua itu salah, semua itu kurang tepat. Yang tepat, kita semua hanya satu. Kita satu bangsa, satu tujuan, satu cita. Untuk apa? Untuk merdeka, untuk meneruskan Indonesia. Kita satu Pancasila, satu Indonesia, saudara-saudara. Jangan terbuai dengan banyaknya orang, jangan terbuai dengan banyaknya suku dan budaya sehingga kita tidak bersatu. Bersatulah, hanya satu kita, hanya satu Indonesia, saudara-saudara. Persatuan adalah kunci utama kita. Menilik bagaimana keadaan bangsa juga merupakan salah satu langkah untuk memajukan bangsa ini. Ingat dalam salah satu syairnya Bung Karno pernah mengatakan, Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Inggris kita linggis, Amerika kita setrika. Betapa percayanya mereka kepada kita, bahwa kita yang ada di sini saat ini bisa mengungguli Inggris, bisa mengungguli Amerika. Jangan sampai kata-kata beliau hanya jadi pemanis. Tunjukkan bahwa Indonesia itu bisa, Indonesia mampu, dan Indonesia punya usaha, saudara-saudara. Baik, saudara-saudara sekalian, sebelum saya menutup apa yang saya sampaikan pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan satu lagu untuk membangkitkan semangat kita. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar,
diserang. Maju serentak mengusir penyerang. Maju serentak tentu kita menang. Demikian saudara-saudaraku sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan membangkitkan kesadaran serta semangat kita semuanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.